Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Bunda, nama saya Adelia Utami Sebin. Saya dari jurusan D3 Kebidanan, kelas 2A. Baiklah Bunda, saya di sini akan melakukan mekanisme persalinan. Pertama-tama yaitu persiapan alat dan bahan. Persiapan pada alat dan bahan, pantom kerangka panggul, setelah itu pantom bayi, setelah itu persiapan pada ruangan yang tertutup dan pencahayaan cukup terang. Setelah itu persiapan pada peserta ujian, menyiapkan daftar tilik dan pantom yang sudah diposisikan senyaman mungkin. Setelah itu langsung saja kita masuknya kepala dalam PAP pada primipara pada bulan terakhir kehamilan 36 sampai 37 minggu. Pada multipara terjadi pada permulaan persalinan. Setelah itu masuknya kepala pada PAP terjadi dalam keadaan sinklitismus dan asinklitismus anterior. Setelah itu selanjutnya gerakan fleksi. Gerakan fleksi dagu mendekati dada sehingga ubun-ubun kecil lebih rendah dari ubun-ubun besar. Ukuran kepala yang lebih kecil melalui jalan lahir. Setelah itu selanjutnya diameter suboccipito brekmatika dengan ukuran 9,5 cm menggantikan diameter suboccipito frontalis dengan ukuran 11 cm. Setelah itu melakukan putaran paksi dalam atau rotasi internal. Pemutaran dari bagian depan sedemikian rupa sehingga bagian terendah dari bagian depan memutar ke depan ke bawah simpisis pada presentasi belakang kepala janin terendah ubun-ubun kecil akan memutar ke depan ke bawah simpisis. Ya, caranya seperti ini. Setelah itu pemutaran terjadi setelah kepala sampai di Hodle. Setelah itu melakukan putaran terjadi setelah kepala sampai di Hodge 3 atau kepala sampai di dasar panggul. Selanjutnya ekstensi, yaitu melakukan gerakan yang terjadi setelah putaran paksi dalam selesai dan harus terjadi sebelum kepala melewati vulva atau dagu bayi. Setelah itu melakukan gerakan yang terjadi setelah putaran paksi dalam selesai dan harus terjadi sebelum kepala melewati vulva dagu bayi menjauh dari dada. Setelah itu kepala dilahirkan dengan ekstensi lebih lanjut, maka lahirlah berturut-turut ubun-ubun kecil, dahi, hidung, mulut, dan akhirnya dagu dengan gerakan ekstensi. Setelah itu melakukan putaran paksi luar atau putaran balasan. Setelah itu tunggu setelah kepala lahir, maka kepala akan memutar kembali ke arah punggung anak untuk menghilangkan torsi pada leher yang terjadi pada rotasi dalam. Setelah itu melakukan ekspulsi. Segera setelah rotasi luar bahu depan kelihatan di bawah simpisis menjadi hipomoklion. Untuk kelahiran bahu belakang, selanjutnya anak lahir searah jalan lahir. Setelah itu selesai. Baiklah Bunda, hanya itu saja yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.